القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke, kita kembali lanjutkan. Materi kita adalah tentang geometri dan trigonometri, tapi dengan submateri yang berbeda dari pembicaraan terdahulu, yaitu sekarang kita akan bahas tentang chasing angle. Apa itu chasing angle? Ya. Oke, chasing angle itu adalah sebenarnya proses menentukan ukuran suatu sudut. Oke. Nah, dalam menentukan ukuran suatu sudut ini, setidaknya kita memerlukan kemampuan-kemampuan, yaitu penguasaan dalam pembangunan atau kongruensi, kemudian teorema-teorema yang berkaitan dengan lingkaran, ini sudah kita pelajari, teorema berkaitan lingkaran pada pertemuan pertama. Lalu kesebangunan kongruensi ini sudah dipelajari sejak SMP, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian juga tentang garis yang memotong dua garis sejajar, ini pun diajarkan waktu SMP. Maka di sana kita akan temukan sudut-sudut yang sehadap, dalam berseberangan dan sebagainya. Kemudian circumcircle, kemudian incircle, ya, itu juga sudah kita pelajari. Kalau trigonometri adalah materi di bangku bangku sekolah. Jadi materi di kelas, jadi tidak perlu diuraikan di sini secara panjang lebar. Jadi ini adalah materi yang mudah dan sudah dipelajari ketika kalian belajar di kelas tentang perbandingan trigonometri, misalnya saja tentang sudut ganda, penjumlahan sudut dan sebagainya. Kemudian juga tentang segitiga juga kita harus kuasai. Dalam segitiga ini kita ketahui bahwa ini sudah diajarkan sejak SMP. Sebagian diantaranya yaitu adalah jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, kemudian segitiga siku-siku, apa itu segitiga lancip, apa itu segitiga tumpul dan sebagainya, ini sudah dipelajari sebagian di bangku SMP dan dilanjutkan di bangku SMA. Ya. Oke. Pada intinya chasing angle adalah proses menentukan ukuran sudut dan memerlukan kemampuan-kemampuan dan penguasaan materi seperti yang di bawah ini. Oke, kita langsung saja kepada soal pertama yang berkaitan dengan chasing angle, yaitu berasal daripada OSK tahun 2013. Diberikan segitiga lancip ABC dengan O sebagai pusat lingkaran luarnya. Jadi O sebagai pusat lingkaran luar. Jadi ada segitiga lancip ABC, kemudian ada lingkaran luar daripada segitiga ABC dengan pusat O. Misalkan M dan N berturut-turut titik tengah OA dan BC. Jika sudut ABC itu adalah 4 kali sudut OMN dan sudut ACB adalah 6 kali sudut OMN, maka hitung besar sudut OMN. Oke, pertama-tama kita harus gambar dulu, ya. Gambar dulu, kemudian kita sketsa berdasarkan keterangan dalam soal supaya mudah kita analisa. Oke. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Ini kita punya segitiga ABC, ada lingkaran luar dengan pusat O, ya, pusat O. Ya, kemudian M ini adalah titik tengah daripada jari-jari, yaitu OA. Ya, titik tengahnya, ya. Kemudian diketahui sudut ABC itu adalah 4 kali sudut OMN. Kalau sudut OMN kita misalkan alfa, maka sudut ABC adalah 4 alfa. Juga diketahui sudut ACB adalah 6 kali daripada sudut OMN, sehingga sudut ACB itu sebesar 6 alfa. Ini yang kita ketahui. Nah, yang akan ditentukan adalah besar sudut
OMN, yaitu besar alfa ini berapa. Maka menurut teorema tentang lingkaran, perhatikan di sini, karena di sini ABC sudut ABC sebesar 4 alfa, maka menurut tema tentang lingkaran ya, pada pembahasan kita yang pertama, maka sudut AOC itu adalah 8 alfa. Demikian juga karena sudut ACB itu adalah 6 alfa, maka sudut AOB itu adalah 12 alfa. Dan karena OB AC ini adalah jari-jari, demikian juga OC adalah jari-jari, akibatnya adalah maka kalau kita tarik garis dari O yang memotong BC yang kita namakan tadi adalah N, ya kita namakan tadi N, maka segitiga OBC adalah segitiga yang sama kaki. Akibatnya sudut OBC sama dengan sudut OBC sama dengan sudut OCB. Sama dengan sudut OCB. Dan perhatikan juga, karena OA sama dengan OB, maka segitiga AOB juga sama kaki, yaitu sudut OBA sama dengan sudut OAB. Berapa sudut OBA? Besar sudut OBA adalah 180 derajat dikurang 12 alfa dibagi 2. Jadi kalau demikian sudut OBA sama dengan sudut OAB itu sama dengan 90 derajat min 6 alfa. Oke. Kita lihat keterangan tertulisnya. Ya, ini sudah jelas. Ya, sudah kita jelaskan tadi sudut AOC 8 alfa, sudut AOB 12 alfa. Karena sudut ABC 4 alfa, sudut ACB 6 alfa. Kemudian ya, sudut BOC, AOB, segitiga BOC, segitiga AOB, segitiga OC tadi saya jelaskan itu sama kaki. Jadi masing-masing terbagi menjadi 2 segitiga yang kongruent, ya. Dan karena tadi kita ketahui bahwa di sini sudut AOB adalah 12 alfa, dan ketahui sudut OBA sama dengan sudut OAB, akibatnya sudut ABO sama dengan sudut OAB itu adalah 180 derajat min 12 alfa per 2, yaitu 90 derajat min 6 alfa. Akibatnya maka kita dapatkan ya di sini sudut OBN itu tidak lain adalah sudut OBC dikurangi sudut OBO. Itu kita dapatkan 4 alfa dikurangi 90 derajat min alfa. Jadi kita dapatkan adalah sudut OBN adalah 10 alfa dikurang 90 derajat. Ya. Alfa dikurang 90 derajat. Karena kita ketahui sudut OBN sama dengan sudut OCN, maka sudut OCN juga adalah 90 derajat min 10 alfa min 90 derajat. Dan oleh karena itu, maka sudut NOC ini NOC di sini, karena tadi sudut BCN adalah 10 alfa min 10 derajat, ya, dan sudut NOC atau CON dapat dengan mudah diketahui karena di sini kita ketahui segitiga NOC adalah siku-siku, yaitu siku-siku di sudut CNO. Akibatnya apa? Sudut NOC adalah 90 derajat dikurangi sudut NCO, yaitu berapa? 90 derajat dikurangi 10 alfa min 90 derajat, jadi 180 derajat min 10 alfa. Ya. Maka dengan mudah kita mencari sudut MON. Berapa sudut MON? Sudut MON adalah sudut MOC ditambah sudut NOC. Sudut MOC ditambah sudut NOC adalah sama dengan sudut MON. Jadi kita peroleh adalah kita dapatkan
Jadi sudut NOC-nya adalah 180 derajat min 10 alfa, ya. Oke, sudah diketahui bahwa sudut OCN adalah 10 alfa dikurangi 90 derajat. Dan perhatikan di sini segitiga ONC adalah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di N. Besar sudut CNO adalah 90 derajat. Akibatnya, maka besar sudut NOC atau CON adalah kita dapatkan 90 derajat dikurangi sudut OCN. Jadi sudut NOC itu sama dengan apa? Sama dengan 90 derajat dikurangi sudut NTO, yaitu 90 derajat dikurangi 10 min 90 derajat. Jadi kita dapatkan sudut NOC sama dengan 90 derajat min 10 alfa min 90 derajat, yaitu sama dengan 180 derajat min 10 alfa. Dan di sini perhatikan sudut MON itu adalah sama dengan jumlah sudut, ya, sudut CON ditambah sudut AOC atau MOC. Jadi oleh karena itu kita peroleh maka sudut MON itu sama dengan apa? Sama dengan 180 derajat min 10 alfa, ya, ditambah 8 alfa. Maka sudut MON sama dengan adalah 180 derajat min 10 alfa tambah 8 alfa sama dengan 180 derajat dikurangi 2 alfa. Oke. Karena kita ketahui tadi pada segitiga MON, kita sudah misalkan sudut OMN itu sebesar alfa. Akibatnya sudut ONM itu adalah 180 derajat dikurangi 180 derajat min 2 alfa dikurangi alfa. Jadi besarnya adalah sebesar alfa. Jadi sudut ONM itu adalah 180 derajat dikurangi 180 derajat min 2 alfa, ya, dikurangi dengan alfa, yaitu sudut OMN. Jadi sudut ONM sama dengan alfa. Jadi kita dapatkan segitiga OMN adalah sama kaki, di mana ON sama dengan OM. Karena OM ini adalah setengah daripada OA. OA adalah jari-jari, maka OM ini adalah setengah R. Katakanlah jari-jari panjangnya adalah R, maka OM adalah setengah R. Oleh karena itu, karena OM sama dengan ON, maka ON pun adalah setengah R. Nah sekarang perhatikan pada segitiga apa? OBN. Segitiga OBN. Diketahui tadi bahwa sudut OBN adalah berapa tadi sudut OBN? Sudut OBN adalah sebesar sudut OBN adalah sebesar OBN atau OCN adalah 10 alfa min 90 derajat, ya. Jadi sudut OBN sama dengan sudut OCN, yaitu 10 alfa dikurangi 90 derajat. Jadi perhatikan di sini pada segitiga apa? Pada segitiga OBN, ya. Kalau begitu ON dibagi OB itu sama dengan sin 10 alfa kurang 90 derajat. Jadi kita ketahui OB adalah panjangnya R, sedangkan ON panjangnya setengah R. Kalau demikian, ya, maka ya sinus daripada 10 alfa min 90 derajat adalah R per 2 dibagi R, yaitu setengah. Oleh karena itu 10 alfa min 90 derajat adalah sama dengan 30 derajat. Maka dengan demikian kita dengan mudah mencari sudut OMN-nya, yaitu alfa, yaitu adalah alfa sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat dibagi 10, yaitu 12 derajat. Maka kita sudah berhasil menyelesaikan soal yang pertama, yaitu dengan jawaban sudut OMN sebesar 12 derajat. Menuju ke soal yang kedua, yaitu berasal daripada OSP 2019, diberikan segitiga ABC dengan AB 6 panjangnya, panjang segmen luas garis AC 8, panjang luas garis BC adalah 10.
dengan D dan E pada segmen garis BD sehingga BD sama dengan 2 dan CE sama dengan 4. Hitunglah pusat sudut DAE. Oke, jelas di sini karena segitiga ini memiliki panjang sisi 6, 8, 10 dan ini 6, 8, 10 adalah triple Pythagoras. Oleh karena itu sudah pasti segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di A. Oleh karena itu sekarang lebih baik kita gambar dulu, ya. Kita gambar dulu. Jadi keterangannya tertulis tadi ini, ya, segitiga ABC siku-siku di A sebab panjang sisi-sisinya 6, 8, 10 merupakan triple Pythagoras. Oke, kita gambar dulu, perhatikan di sini. Sudut BAC atau sudut A itu adalah 90 derajat. Oke. Kemudian D ini dan E pada BC sehingga BD 2, kemudian CE 4. Akibatnya DE pun 4 karena panjang BC adalah 10. Ya, karena panjang BC 10, kemudian BD-nya 2, CE-nya 4, akibatnya ED pun sama dengan 4. Oke, kita namakan sudut yang akan terjadi adalah alfa. Jadi sudut sudut DAE itu alfa. Dan katakanlah sudut CAE itu adalah beta, sudut BAD adalah gamma. Nah, sekarang perhatikan pada segitiga ABE. Pada segitiga AB perhatikan di sini AB-nya panjang 6, sedangkan BE-nya adalah panjang BD ditambah panjang DE juga 6. Jadi akibatnya panjang AB sama dengan panjang BE. Itu sama dengan 6. Maka kita simpulkan bahwa segitiga AB adalah segitiga sama kaki, di mana BA sama dengan BE sama dengan 6. Akibatnya sudut BAE itu sama saja dengan sudut apa? Sudut BEA. Berapa sudut BAE tadi? Kita sudah namai, yaitu sudut BAD sama dengan gamma, sudut BAE sama dengan alfa. Karena sudut BAE sama dengan jumlah sudut BAD ditambah sudut BAE, maka akibatnya sudut BAE adalah alfa plus gamma. Karena sudut BAE sama dengan sudut BEA, akibatnya kita peroleh sudut BEA juga adalah alfa plus gamma. Dan perhatikan juga pada segitiga ADC, panjang AC 8, sedangkan panjang DD itu adalah sama dengan panjang EE ditambah panjang ED. Masing-masing panjang 4, akibatnya panjang ED sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi kita peroleh CA sama dengan CD. Jadi kita peroleh di sini adalah segitiga ACD adalah sama kaki. Akibatnya sudut CAD sama dengan sudut ADC. Karena sudut ACD itu adalah sama dengan sudut CAE ditambah sudut EAD, akibatnya sudut CAD sama dengan alfa plus beta. Akibatnya juga sudut CDA adalah sebesar alfa plus beta. Kita ketahui dalam sebuah segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oleh karena itu sudut AED ditambah sudut ADE ditambah sudut EAD adalah 180 derajat. Oke, kita lihat keterangan tertulisnya. Jadi karena kita sudah misalkan DAE sama dengan alfa, sudut A, ya, sudut apa ini CAE kita namakan beta, sudut BAD adalah gamma, maka kita lihat ya sudut AB itu adalah sama dengan sudut BAE, ya, itu alfa plus beta, ya, karena kita ketahui sudut BAE segitiga B adalah sama kaki, kemudian segitiga AD sama kaki, akibatnya sudut ADE itu sama dengan sudut CAD sama dengan alfa plus gamma juga, ya, sudah kita jelaskan tadi. Dan kita ketahui di sini bahwa BAC ini adalah siku-siku. Jadi siku-siku, yaitu sudut BAC itu adalah sudut BAD ditambah sudut DAE ditambah sudut EAD, yaitu alfa plus beta tambah gamma. Jadi alfa plus beta tambah gamma adalah 90 derajat. Karena siku-siku tadi sudut BAD tadi. Nah, sekarang pada segitiga ADE, perhatikan jumlah sudut-sudutnya adalah pasti 180 derajat. Akibatnya pada segitiga ADE berlaku apa? Sudut AED tambah sudut ADE tambah sudut DAE adalah sama dengan 180 derajat. Berapa sudut AED?
itu adalah alfa plus beta, sudut AD adalah alfa plus gamma, sudut DAE adalah apa? Sebesar alfa. Jadi penjumlahannya adalah 180 derajat. Kita ketahui tadi bahwa ya sudut sudut beta tambah alfa tambah gamma adalah 90 derajat. Akibatnya ya, 2 alfa tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka kita dapatkan alfa itu sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat dibagi 2, yaitu 45 derajat. Maka kita sudah menemukan yang dicari dalam soal, yang ditanyakan dalam soal, yaitu besar sudut DAE, yaitu 45 derajat. Maka selesai soal yang kedua. Selanjutnya kita beranjak kepada soal yang ketiga, yaitu berasal daripada sebuah kompetisi matematika nasional di Amerika Serikat tahun 2020. Diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan AC, berarti sama kaki dong. Dan titik D pada sisi AC, jadi D itu di antara A dan C. Dan titik E pada AB, di mana E juga di antara A dan B, sehingga AE sama dengan AD, sama dengan DB, sama dengan BC. Sedangkan besar sudut ABC adalah M per N, di mana M dan N ini adalah bilangan bulat positif yang relatif prima, maka hitunglah M plus N. Oke, seperti biasanya kalau kita berhadapan dengan soal-soal geometri ini, maka kita wajib menggambar dulu supaya lebih mudah kita analisa. Perhatikan di sini segitiga ABC, ya, titik E pada AB, titik D pada AC, sehingga panjang AE sama dengan panjang AD sama dengan panjang DB sama dengan panjang BC. Katakanlah di sini, jadi katakanlah di sini sudut DAE itu sebesar alfa, ya, sebesar alfa. Karena tadi AE sama dengan AD, maka segitiga ADE adalah sama kaki. Akibatnya sudut apa? Sudut EDA sama dengan sudut EAD, yaitu sebesar alfa. Karena di sini sudut EDA sama dengan sudut EAD, maka sudut luarnya dari sudut E ini tentunya sebesar 2 alfa, ya. Karena di sini sudut AD adalah 180 derajat min 2 alfa. Maka sudut DEB-nya adalah 2 alfa. Karena kita ketahui dalam soal bahwa DE sama dengan DB, maka segitiga DEB adalah sama kaki juga. Maka sudut DBE sama dengan sudut DEA, yaitu sebesar 2 alfa. Sebesar 2 alfa. Perhatikan di sini bahwa sudut AED ditambah sudut EDB ditambah sudut CDB itu sama dengan 180 derajat. Akibatnya maka sudut CDB itu adalah sama dengan 180 derajat dikurang alfa dikurangi sudut EDB. Karena tadi sudut DEA sama dengan sudut DBE sama dengan 2 alfa, maka sudut EDB adalah 180 derajat min 2 alfa. Min 4 alfa, maaf. Ya, maka karena tadi sudut, saya ulangi, karena sudut DEA sama dengan sudut DBE sama dengan 2 alfa, maka sudut EDB sama dengan 180 derajat dikurangi 4 alfa. Maka kita dapatkan sudut BDC adalah 180 derajat dikurang alfa dikurang lagi dengan 180 derajat min 4 alfa. Maka kita dapatkan sudut BDC adalah sebesar 3 alfa. Jadi keterangan secara tertulis demikian, sudut BAC alfa, maka sudut ADE, BDE, segitiga ADE, segitiga BDE, segitiga BCD adalah sama adalah segitiga yang sama kaki, diketahui sama kaki. Karena kita ketahui tadi AE sama dengan ED, sama dengan DB, sama dengan BC, maka segitiga ADE, segitiga BDE, segitiga BCD adalah sama kaki. Dan diketahui pula sudut BAC adalah alfa. Akibatnya, maka sudut DAE sama dengan sudut ED alfa. Akibatnya pula, sudut BED sama dengan sudut DBE sama dengan 2 alfa. Jadi, karena
sudut AED adalah 180 min 2 alfa. Akibatnya sudut DEB sama dengan sudut DBE karena sama kaki itu sama dengan 2 alfa. Dan seterusnya akibatnya sudut BCD ya sama dengan sudut BDC sama dengan sudut BCD itu adalah 3 alfa. Yaitu dari mana tadi? 180 derajat dikurangi 180 derajat min 4 alfa. Min 4 alfa itu sama dengan 4 alfa dikurangi lagi dengan adalah sudut ADE dikurangi alfa menjadi 3 alfa. Saya ulangi, sudut BDC adalah 180 derajat dikurangi sudut EDB yaitu 180 derajat min 4 alfa diperoleh 4 alfa kemudian dikurangi lagi dengan sudut ADE yaitu alfa. Jadi 4 alfa dikurangi alfa sama dengan 3 alfa. Jadi kita dapatkan sudut BDC, sudut BCD adalah sebesar 3 alfa. Di pihak lain lagi kita ketahui sudut ACB. Segitiga ACB adalah segitiga sama kaki. Diketahui dalam soal tadi bahwa AC sama dengan AC sama dengan AB. Ya. Sama dengan AB. Oleh karena itu, maka karena sama kaki, maka sudut ACB sama dengan sudut ABC. Berapa sudut ABC? Yaitu karena di sini sudut CAD sebesar alfa, maka sudut ABC adalah 180 derajat min alfa per 2. Berapa itu? Jadi 90 derajat min alfa per 2. Jadi 180 derajat dikurang alfa dibagi 2 yaitu 90 derajat min alfa per 2. Oleh karena itu 90 derajat min alfa per 2 itu sama dengan 3 alfa. Jadi kita peroleh karena sudut ABC ya sama dengan sudut BCA yaitu 180 derajat min alfa per 2 dan itu sama dengan 3 alfa. Ya, kita ketahui tadi sudut ACB adalah 3 alfa ya. Maka kita dapatkan adalah 180 derajat min alfa sama dengan 6 alfa sehingga 7 alfa sama dengan 180 derajat. Akibatnya alfa sama dengan berapa? 180 derajat per 7. Yang ditanya tadi dalam soal adalah besar sudut ABC. Besar sudut ABC karena sudut ACB sama dengan sudut ABC, maka sudut ABC itu adalah sebesar 3 alfa. Karena sudut ACB ada 3 alfa. Jadi akibatnya sudut ABC adalah 3 dikali 180 derajat per 7, yaitu 540 derajat per 7. Nah, karena M dan N adalah relatif prima, yaitu 540 derajat dan 7 adalah relatif prima, maka kita dapatkan M plus N adalah 540 tambah 7 yaitu 547. Maka soal yang kedua pun selesai. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan lagi sebuah soal yang berasal daripada OSN 2007. Jadi soal ini cukup menantang. Diketahui titik-titik A, B, C, D pada lingkaran S. Sehingga AB adalah garis tengah S. Tapi CD bukan garis tengah S. Diketahui C dan D berada pada sisi berbeda terhadap AB. Garis singgung S titik C dan D berpotongan di titik B. Titik Q dan R berturut-turut berpotongan garis AC dengan garis BD dan garis AD dengan garis BC. Artinya di sini perpotongan antara garis AC dan garis BD adalah Q, perpotongan antara garis AD dan garis BC adalah R. Dan diketahui di sini C dan D berada pada sisi berbeda terhadap AB. Artinya di sini C dan D ini berseberangan dipisahkan oleh garis AB. Oke, untuk lebih jelasnya kita gambar dulu, kita sketsa dulu. Ya. Yang ditanyakan adalah buktinya bahwa P dan Q dan R itu segaris dan buktikan pula bahwa garis QR itu tidak lurus dengan garis AB. Jadi setiap kali kita menghadapi soal geometri, maka kita usahakan gambar dulu, sketsa dulu, supaya lebih jelas dan mudah kita untuk analisa. Oke, gambarnya begini. Jadi kita berdasarkan keterangan dalam soal, kita punya titik A, B, C, dan D ini. Titik A, B, C, dan D ini berdasarkan soal itu berada pada suatu lingkaran.
adalah suatu lingkaran. Katakanlah lingkaran itu berpusat di titik O. Oke. Dan diketahui juga berdasarkan soal bahwa AB ini adalah diameter daripada lingkaran. Jadi otomatis OB maupun OA itu adalah jari-jari lingkaran, termasuk OC maupun OD adalah jari-jari lingkaran. Kemudian diketahui pula bahwa garis BD dan garis AC ini berpotongan di titik Q, sedangkan garis BC dan garis AD ini berpotongan di titik R. Saya ulang lagi, bahwa diketahui dalam soal bahwa garis BD dan garis AC itu berpotongan di titik Q, sedangkan garis BC dengan garis AD berpotongan di titik L. Ya, yang akan dibuktikan itu adalah bahwa dan diketahui pula bahwa dua garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O yang menyinggung lingkaran ini di titik C dan D itu berpotongan di titik P, dan akan dibuktikan bahwa P, Q, dan L itu adalah kolinier atau segaris, dan juga akan dibuktikan bahwa garis AB ini adalah tegak lurus dengan garis QL. Oke, kita namakan saja bahwa besar sudut CAB itu adalah alfa, besar sudut BAD itu adalah beta. Ya, kita namakan. Kita misalkan besar sudut BAD sebesar alfa, besar sudut BAD sebesar beta. Perhatikan di sini. Oleh karena itu, besar sudut CAD itu adalah besar sudut CAB ditambah besar sudut BAD. Akibatnya besar sudut CAD itu adalah alfa plus beta. Ya, alfa plus beta. Nah, berdasarkan teorema lingkaran yang kita sudah pelajari pada pelajaran awal, maka besar sudut COD adalah 2 kali alfa plus beta. Dan perhatikan pula di sini, karena CO, DO, kemudian OA, OB itu adalah jari-jari, maka besar OA atau panjang OA sama dengan panjang OD sama dengan panjang OB sama dengan panjang OC maksud saya. Akibatnya, maka segitiga DOA itu sama kaki, segitiga COA sama kaki, ya. Segitiga COA sama kaki, yaitu OC sama dengan OA. Oleh karena itu besar sudut CAO itu sama dengan besar sudut OCA. Jadi oleh karena itu besar sudut OCA juga sebesar alfa. Karena kita sudah misalkan tadi CAO adalah sebesar alfa. Demikian juga karena OA sama dengan OD, maka ODA itu sama kaki, yaitu OA sama dengan OD. Akibatnya besar sudut ODA itu sama besar dengan sudut OAD, yaitu sebesar beta. Oke. Juga berdasarkan keterangan dalam soal, karena AB ini adalah AB diameter daripada lingkaran yang berpusat di titik O ini, akibatnya apa? Perhatikan segitiga ABC. Karena AB adalah diameter lingkaran, ya. Akibatnya apa? Maka sudut yang di hadapannya pasti adalah siku-siku. Akibatnya sudut BCA itu adalah 90 derajat. Juga perhatikan pada segitiga BDA, maka berdasarkan teorema lingkaran, ya, karena BA atau AB adalah jari-jari diameter lingkaran, maksud saya karena AB adalah diameter lingkaran, akibatnya apa? Maka sudut yang berhadapan dengan AB ini, ya, itu pastilah siku-siku. Jadi kita punya dua segitiga siku-siku, ya, segitiga ABC, segitiga ABD itu adalah siku-siku, ya, segitiga siku-siku, di mana ACB sudutnya 90 derajat, sudut ADB juga besarnya 90 derajat. Oke. Perhatikan di sini pula bahwa sudut CAB itu sebesar alfa ini itu menghadap unsur BD. Dan perhatikan pula sudut BDC juga
menghadap sudut BC. Akibatnya apa? Besar sudut BDC itu sama dengan besar sudut CAB, yaitu sebesar alfa. Demikian juga perhatikan di sini sudut BAD itu sebesar beta itu menghadap BD. Dan sudut BCD juga menghadap BD. Akibatnya besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut BAD, yaitu sebesar beta. Oke, kita nanti tulisnya demikian. Jadi kita dapatkan ya sudut BDC sebesar alfa berdasarkan apa? Berdasarkan di BDC sebesar alfa berdasarkan tadi bahwa dua sudut yang menghadap busur yang sama ya itu pasti besar sudutnya sama. Juga kita dapatkan sudut CAO sebesar alfa ya, CAO sebesar alfa ya, CAO sebesar alfa, OCA sebesar alfa berdasarkan bahwa segitiga CAO ini adalah sama kaki. Kemudian sudut ADO sama dengan sudut BCD, jadi ADO ya, ADO sama dengan BCD sebesar beta ya, berdasarkan bahwa dua sudut yang menghadap busur yang sama pasti nilainya sama. Oke. Lalu AB diameter. Akibatnya apa? Akibatnya sudut ACB maupun sudut QCR itu adalah 90 derajat. Demikian juga sudut QDR maupun sudut QDA itu juga 90 derajat. Oke. Perhatikan di sini karena sudut QCR itu 90 derajat ya. Dan itu sama dengan sudut QDR juga 90 derajat, dan kita ketahui di sini bahwa sudut QBD itu bertolak belakang dengan sudut RBD. Akibatnya sudut QBC sama dengan sudut RBD. Dengan demikian ya. Karena sudut QCR sama dengan sudut RBC 90 derajat dan sudut QBC sama dengan sudut DBR, akibatnya berdasarkan teori lingkaran yang kita sudah pelajari bahwa ICDR itu adalah siklis. Akibatnya kita dapat menemukan sebuah lingkaran yang melalui titik Q, titik C, titik D, dan titik R. Oke, jadi kita dapat menemukan suatu lingkaran yang melalui titik Q, C, D, dan R. Karena Q, C, dan R ini adalah siklis menurut teorema lingkaran. Ya. Dan perhatikan sekarang ya, segitiga QCR tepat di hadapan ya sisi QR itu adalah siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Maka akibatnya menurut teorema lingkaran ya, maka sudah pasti QR ini adalah diameter lingkaran tadi, lingkaran yang melalui titik Q, C, D, dan R tadi. Maka namakanlah titik tengah daripada sisi QR itu adalah M. Maka sudah pasti M ini merupakan titik pusat lingkaran itu. Akibatnya MQ, MR, MC, MD itu jadi-jadi, sehingga panjang ruas garis MQ sama dengan panjang ruas garis MR, panjang ruas garis MD, panjang ruas garis MD. Oke, juga perhatikan di sini, perhatikan ya sudut BDC itu tadi sudah kita buktikan bahwa sudut BDC itu sebesar alfa. Kenapa? Karena sudut BC ini menghadap busur yang sama sebagaimana
sebagaimana sudut CAB, ya. Sudut CAB, dan sudut BDC itu menghadapi busur yang sama, akibatnya sudut BDC itu kita telah buktikan itu sebesar alfa. Demikian juga perhatikan di sini bahwa sudut BCD menghadap busurnya sama sebagaimana sudut BAD. Oke, akibatnya kita telah buktikan bahwa besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut BAD, yaitu sebesar beta. Oke. Nah, perhatikan di sini ya, pada lingkaran yang melalui titik Q, C, D dan R ini, perhatikan fokus pada lingkaran tersebut. Ya, perhatikan di sini bahwa sudut C, D, Q itu menghadap busur yang sama dengan apa? Dengan sudut QRC. Ya, perhatikan sini sekali lagi, sudut CDB itu sama dengan besar sudut CDQ. Ya, jadi sudut CDB itu alfa, besarnya sudut CDQ juga alfa. Itu sudut CDQ itu menghadap busur CQ dan sudut CRQ juga menghadap busur CQ. Akibatnya besar sudut CRQ itu sama dengan besar sudut CDQ, yaitu sebesar beta. Maka dengan cara yang sama juga, ya, sudut DCB itu sama saja dengan sudut DCR. Sudut DCR itu sebesar beta itu menghadap busur RD. Demikian juga sudut DQR itu menghadap busur RD. Akibatnya karena menghadap busur yang sama, maka besar sudut DQR itu sama dengan besar sudut DCR itu sebesar beta. Nah, perhatikan juga di sini bahwa perhatikan segitiga MCR, kita ketahui MC dan MR adalah jari-jari, akibatnya MC sama dengan MR, maka segitiga MCR itu adalah segitiga sama kaki, akibatnya sudut sudut MRC itu sama dengan sudut MCR, atau sudut MCR itu sama dengan sudut MRC, yaitu sebesar alfa. Karena sudut MRC tadi kita buktikan sebesar alfa. Juga perhatikan di sini pada segitiga DMQ, karena MQ jari-jari, kemudian MD juga jari-jari, akibatnya MQ ya sama dengan MD, ya, berarti segitiga DMQ itu adalah segitiga sama kaki, sehingga kita dapatkan besar sudut MQD itu sama dengan besar sudut MDQ, yaitu sebesar beta. Ini sebesar beta. Jadi sudut MDQ ya itu sama dengan sudut MQQ. Ya, karena sudut MQD tadi sebesar beta, akibatnya sudut MDQ juga sebesar beta. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa P, Q, dan R itu adalah kolinier, maka cukup kita buktikan bahwa MC itu tegak lurus dengan CO dan MD tegak lurus dengan OD. Kenapa? Karena kita ketahui tadi bahwa P itu adalah perpotongan dua garis singgung lingkaran yang berpusat titik O, di titik C, dan di titik D tadi. Oke. Nah, kalau kita bisa membuktikan MC tegak lurus dengan CO, MD tegak lurus dengan DO, maka kita dapat buktikan bahwa MC dan MD itu adalah garis singgung lingkaran yang berpusat titik O, ya, di titik C dan D juga. Akibatnya perpotongan MC dan MD adalah titik M. Dan ini berakibat bahwa M dan P itu adalah titik yang sama. Jadi M sama dengan P. Dan kalau demikian kita akan bisa buktikan bahwa P dan Q dan R itu adalah kolinier. Oke, kita cukup menghitung berapa besar sudut MCO tadi. Nah, kita sudah ketahui tadi bahwa sudut
COD itu sebesar 2 dikali alfa plus beta. Oke, kita lihat dulu ini keterangan-keterangannya. Karena QCDR siklis yaitu ada lingkaran melalui QCDR tadi dengan diameter QR tadi, QR ya. QR. Kenapa diameter QR? Karena tepat di depan QR itu ada siku-siku ya pada segitiga QCR. Akibatnya diameter adalah QR. Nah, misalkan M titik tengah QR, maka M ini pasti titik pusat lingkaran tadi. Akibatnya IC sama dengan MD sama dengan ML, MQ sama dengan R. Nah, ya, itu keterangannya. Nah, ini kita sudah buktikan bahwa QRC sama dengan CDK yaitu sebesar alfa, ya. Jadi QRC dengan CDK sebesar alfa, sudut RQD dan sudut CDR itu sama sebesar beta berdasarkan sifat teorema lingkaran yang mengatakan bahwa dua sudut yang menghadap musuh yang sama pasti nilainya sama. Oke, perhatikan selanjutnya. Perhatikan di sini, ini penting, yaitu segitiga RCM. Karena MC jari-jari, MR jari-jari, oleh karena itu panjang ruas garis MC itu sama dengan panjang ruas garis MR. Akibatnya apa? Segitiga RCM ini adalah segitiga yang sama kaki. Nah, akibatnya adalah besar sudut MCR itu sama dengan besar sudut MRC. Kita ketahui tadi besar sudut MRC itu sama dengan besar sudut IRC yaitu sebesar alfa. Akibatnya apa? Akibatnya besar sudut MCR itu juga sebesar alfa. Dan perhatikan pula pada segitiga ini, segitiga DMQ, karena MQ adalah jari-jari, MD jari-jari, akibatnya panjang ruas garis MQ sama dengan panjang ruas garis MD. Akibatnya segitiga MDQ ini adalah segitiga sama kaki. Nah, akibatnya pula maka besar sudut MDQ itu sama dengan besar sudut MQD. Dan besar sudut MQD itu kan sama saja dengan besar sudut RQD, yaitu tadi sebesar apa? Sebesar beta. Akibatnya apa? Maka besar sudut MDQ itu juga adalah sebesar beta. Ya, ini keterangan tertulisnya karena segitiga DMQ dan segitiga RCM sama kaki. Akibatnya apa? Maka sudut MDQ yaitu sudut MDQ itu sama dengan sudut MQD yaitu sebesar beta, dan sudut MCR yaitu MCR itu sama dengan sudut CRM. Jadi sudut CRM, sudut CRM sama besar dengan sudut MCR. Jadi besar sudut MCR sama dengan besar sudut MRC yaitu sebesar alfa. Oke. Segitiga DOC, segitiga DOC ini adalah sama kaki ya. Sampai di sini tadi segitiga DOC adalah sama kaki. Dengan besar COD itu berapa? Besar COD itu 2 kali alfa plus beta. Kenapa sama kaki? Karena OC jari-jari, OD juga jari-jari lingkaran yang berpusat di titik O tadi. Maka akibatnya besar sudut OCD sama dengan besar sudut ODC yaitu 180 derajat dikurang 2 dalam kurung alfa plus beta dibagi 2. Berapa? Yaitu 90 derajat minus dalam kurung alfa plus beta. Itu adalah besar sudut DCO dan besar sudut ODC. Nah, ini keterangan tertulisnya. Jadi kita dapatkan sudut OCD maupun sudut ODC adalah 90 derajat min dalam kurung alfa plus beta. Maka kita dapat menghitung besar sudut MCO-nya. Besar sudut MCO-nya yaitu besar sudut MCO sama dengan besar sudut MCR ditambah besar sudut RCD ditambah besar sudut DCO. Kita ketahui tadi besar sudut MCR adalah alfa dan besar kita ketahui tadi besar sudut MCR sebesar alfa sedangkan besar sudut RCD sebesar beta dan besar sudut
CO sebesar 90 derajat min alfa plus beta. Maka oleh karena itu besar sudut MCO itu sama dengan adalah alfa plus beta tambah 90 derajat min dalam kurung alfa plus beta. Akibatnya besar sudut MCO adalah 90 derajat. Ya, maka kita sudah membuktikan bahwa MC itu tegak lurus dengan CO. Akibatnya garis MC ini pasti adalah garis singgung lingkaran di titik C. Demikian juga ya, dengan cara yang sama kita akan hitung besar sudut MDO, karena besar sudut MDO itu sama dengan besar sudut MDQ ditambah besar sudut BDC ditambah besar sudut CDO. Kita ketahui besar sudut MDQ adalah beta, besar sudut BDC adalah alfa, besar sudut CDO adalah sebesar 90 derajat min dalam kurung alfa plus beta. Maka kita dapatkan besar sudut MDO adalah alfa plus beta tambah 90 derajat min dalam kurung alfa plus beta. Jadi akibatnya sudut MDO adalah 90 derajat. Jadi kita sudah buktikan juga bahwa garis MD itu tegak lurus dengan DO. Akibatnya kita simpulkan bahwa MD ini adalah garis singgung lingkaran yang berpusat titik O di titik D tadi. Jadi MD ini garis singgung lingkaran di titik D. Ya. Jadi oleh karena itu di soal sudah ketahui bahwa garis singgung lingkaran di titik C dan D itu berpotongan di titik D. Akibatnya garis MC itu adalah sama saja dengan, atau katakan boleh berimpit dengan garis PC sebagai garis singgung lingkaran, dan garis MD itu sudah pasti juga berimpit ya, atau sama persis dengan garis PD ya sebagai garis singgung lingkaran titik D. Akibatnya apa? Akibatnya perpotongan garis MC dengan garis MD yaitu titik M itu adalah sama dengan titik P ya, titik P. Karena MC sama dengan PC, MD sama dengan PD ya, akibatnya perpotongan MC dengan MD itu titik M itu sama dengan titik P. Oleh karena itu kita berhasil membuktikan bahwa karena M sama dengan P, maka sedangkan M, Q dan R ini segaris ya, M sama dengan P, akibatnya kita telah berhasil membuktikan bahwa P, Q dan R itu adalah kolinier atau segaris ya. Ini terbukti P, Q dan R segaris. Kemudian kita akan buktikan bahwa AB itu tegak lurus dengan QR. Perhatikan di sini. Perhatikan pada segitiga AQR. Segitiga AQR. Ya, AQR. Perhatikan di sini karena besar sudut RCQ adalah 90 derajat ya, atau RC tegak lurus dengan AQ, akibatnya RC ini adalah garis tinggi segitiga AQR. Perhatikan juga di sini karena sudut Q di R adalah 90 derajat, akibatnya QD itu tidak lurus dengan AR. Jadi kalau demikian, QD juga adalah garis tinggi daripada segitiga AQR. Dan dua garis tinggi ini berpotongan di titik B. Akibatnya, B ini adalah titik ortosenter daripada segitiga AQR, yaitu perpotongan antara tiga garis tinggi. Jadi B ini titik ortosenter. Ya, ortosenter adalah titik perpotongan antara tiga garis tinggi ya, segitiga AQR tadi. Perhatikan pula di sini. Kita akan buktikan bahwa QR dan AB ini tidak lurus. Karena garis AB ini melalui titik ortosenter, sekali lagi karena AB ini melalui titik ortosenter, akibatnya maka AB juga pasti garis tinggi daripada segitiga AQR. Karena dia garis tinggi daripada segitiga AQR, maka sudah pasti
bahwa AB ini tegak lurus dengan QR, maka bukti selesai. Jadi keterangan keterusan demikian pada segitiga AQR, RC tegak lurus AQ, QD tegak lurus AR, akibatnya CR DQ garis tinggi segitiga AQR. Dan oleh karena itu karena titik potong ya, garis tinggi tadi CR dan DQ adalah titik D, maka D ini titik orthocenter daripada segi AQR. Dan diketahui bahwa karena si garis AB tadi melalui B, ya maka sudah pasti kalau demikian garis AB ini adalah garis tinggi segitiga apa? AQR tadi. Akibatnya karena dia garis tinggi, maka segitiga AQR itu pasti apa? Maka disimpulkan bahwa AB tegak lurus dengan QR, bukti selesai. Oke, jadi demikianlah tadi pembahasan kita mengenai apa tadi itu tentang chasing angel. Jadi untuk meningkatkan ketajaman kita dalam chasing angel ini, silahkan banyak latihan-latihan dengan variasi soal yang berbeda-beda, yang banyak. Yang semakin variasi soalnya beragam, maka semakin meningkat ketajaman kita dalam menyelesaikan chasing angel ini. Oke, saya sudah siapkan soal-soal latihannya mengenai chasing angel. Silahkan dikerjakan sebagai follow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.